Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada saat malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh berada di rumah Tuhan, memuji-muji Tuhan, memuliakan nama-Mu yang besar yang maha kuasa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas hari-hari kami menjalani dalam kondisi yang sebelumnya kami tidak duga. Tapi dalam kondisi apapun, seperti firman Tuhan berkata, baik atau tidak baik waktunya, kami harus beribadah kepada Tuhan. Karena demikianlah tertulis, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Oleh sebab itulah Tuhan, biarlah kami tidak tergantung kepada situasi, tidak tergantung kepada segala sesuatu apapun yang saat ini terjadi, tetapi kami akan berusaha untuk memuji-muji Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, supaya firman Tuhan selalu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya urapilah ya Roh Kudus, dan segala iblis yang masih mengganggu hati kami tolak, kami tengking keluar dalam nama Yesus, darah salib Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bersama kita berkata, amin. Selamat malam, silakan duduk. Salam. Baiklah, pada malam hari ini, di mana kita boleh berkumpul saat ini semua semata-mata karena kemurahan Tuhan, di mana ini adalah suasana sebentar lagi kita akan menjalani Jumat Agung, yang mana disebut di situ Tuhan Yesus Kristus sebagai pembebas kita, sebagai deliverance kita, juru selamat kita, akan selalu kita peringati. Ya, kita peringati, dia telah merelakan diri, ya, melalui berjaga-jaga bagi Tuhan untuk keluar dari dunia ini. Kita perlu dikatakan yang disebut malam berjaga-jaga. Artinya saudara-saudara waspada, ya, dan siaga, ya, di mana orang Israel sudah memotong domba dan mereka sudah dikatakan memakan anak domba dipanggang dengan roti yang tidak beragi, sehingga dikatakan, ya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Sehingga saudara-saudara, Firaun sudah tidak bisa lagi menahan orang Israel. Israel itu keluar, dan mereka pun saudara-saudara keluarlah pada malam hari itu. Coba kita lihat saudara-saudara mengenai hal ini dalam Roma 13 ayat yang ke-11. Roma pasal 13 ayat yang ke-11. Dikatakan firman Tuhan sampai 13a. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita, dan pada waktu kita menjadi percaya. Nah, dikatakan saudara-saudara, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Nah, bagaimana keadaan waktu sekarang ini? Di dalam Roma pasal 13 ayat 11. Ya, waktu sekarang.
yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 12, hari sudah jauh malam. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan, hari sudah jauh malam. Ya, berarti sudah larut malam, saudara. Ya, telah hampir siang. Nah, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Ya, dikatakan Tuhan supaya kita juga, ya, penampilan kita baik malam maupun siang, penampilan dikatakan marilah kita di sini hidup sopan. Ya, kita harus dikatakan hidup sopan. Coba kita buka dulu 1 Tesalonika 5 ayat 5. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Ya, dikatakan saudara-saudara dalam Alkitab ini, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju jerakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, saudara-saudara, itulah firman Tuhan yang kita dengar, bagaimana Allah berjaga-jaga untuk orang Israel. Karena orang Israel sedang keluar dari perbudakan setelah mereka menjalinnya kurang lebih sekitar 430 tahun. Dan dikatakan malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari dunia ini. Dan mereka dikatakan saudara, ya, itulah malam berjaga-jaga juga bagi semua orang Israel. Jadi Israel berjaga-jaga, Allah berjaga-jaga. Saudara-saudara, sebenarnya apa yang dijaga? Ya, kalau kita lihat saudara-saudara bahwa ya, yang dijaga adalah pertama, orang Israel itu sekali keluar adalah berjumlah 603.000 kurang lebih. Ya, kita boleh bayangkan bagaimana banyaknya manusia sekali keluar dari Mesir. Ya, sekitar 603.000, termasuk pejalan kaki. Itu dikatakan ya adalah orang-orang pilihan. Coba kita lihat dulu dalam Keluaran 14 ayat 7. Keluaran 14 ayat 7, kita lihat saudara. Ia membawa 600 kereta yang, saya ulangi ya, di sini jumlah mereka yang telah keluar itu adalah sekitar kurang lebih 603.000. Nanti kita baca, ya, nanti kita baca saudara. Tapi kita harus sekarang kaitkan ini dengan Tuhan yang berdoa di Taman Getsemani.
Di mana Tuhan Yesus juga sebelum dia disalibkan, dia juga berdoa di Taman Getsemani. Dan di situ dia berkata kepada murid-murid, berdoalah dan berjaga-jagalah. Coba kita buka sebentar dalam kitab Matius pasal 26 ayatnya yang ke-41. Matius 26 ayat yang ke-41. Kita lihat saudara-saudara, bagaimana Yesus juga berjaga-jaga dan juga dia menekankan supaya murid-murid juga berjaga-jaga. Ayat kita mulai dulu saudara-saudara, ayat yang ke-38. Ya, ayat 38. Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Ya, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kira-kira saudara pernah nggak sedih? Halo, jujur. Pernah nggak sedih? Iya, sebagai manusia biasa kita ini ya banyak kesedihan yang kita alami. Kadang-kadang kita ini tiba-tiba aja rasa tidak enak pun sering kali datang dalam diri kita. Betul nggak? Nggak enak perasaan ini. Kenapalah kadang-kadang, ya? Terus sedih lagi. Nah, Yesus mengatakan, hatiku sangat sedih. Bahkan dikatakan apa? Seperti mau mati, ya. Nah, sehingga dia mengatakan tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Sebenarnya kata-kata ini agak aneh. Tinggal di sini, berjaga-jaga dengan aku. Nah, saudara, di sini juga sama dengan ketika Allah mengeluarkan orang Israel tadi, Allah juga berjaga-jaga. Yesus juga di sini mengatakan supaya kita berjaga-jaga. Hati Yesus sangat sedih. Ya. Hatinya sangat sedih, dikatakan hatiku sangat sedih. My soul is overwhelmed. Jadi dikatakan ya, aku sudah mau mati rasanya. Tapi dikatakan saudara, stay here and keep watch with me. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya, inilah yang ditekankan Tuhan saudara-saudara, supaya kita menjadi orang Kristen tidak menjadi orang Kristen yang santai, tidak menjadi orang Kristen yang masa bodoh, tidak menjadi orang Kristen yang yang tidak peduli dengan segalanya. Tetapi kalau kita lihat ini saudara, bahwa Yesus merasakan kesedihan yang sangat dalam hidupnya. Teruskan ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya, jadi memang dia sudah ada satu perasaan yang sangat tidak sedap, ya, tidak segar. Istilah ada cawan, ya. Dalam hidup ini memang ada cawan, saudara. Masing-masing kita ini ada cawan loh. Cawan apa itu, saudara? Itulah cawan-cawan masalah, cawan-cawan persoalan, cawan-cawan pencobaan. Nah ini, saudara-saudara, ini tidak bisa dipungkiri bahwa kita orang Kristen itu memiliki cawan tersendiri. Yesus mengatakan tadi, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ya, karena dia sudah bayangkan cawan itu sangat berat. Ya, cawan itu sangat mengerikan yang akan dia tanggung, saudara-saudara. Itulah cawan penderitaan. Itulah cawan beban. Itulah cawan pencobaan.
yang akan datang dalam hidupnya. Dan ini saudara-saudara sebenarnya ya sudah dikatakan supaya berdoa ya, supaya janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ternyata saudara tetap juga pencobaan itu datang. Tetapi satu hal ya, kalau kita lihat di sini yang Tuhan minta nya sebenarnya nggak mau dia. Ini berat sekali, berat ya, berat sekali rasanya. Janganlah Tuhan. Tetapi dikatakan ya, bukan kehendakku tapi kehendak-Mu lah. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, kita teruskan dulu ya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Sedang apa? Tidur. Nah, ini ada di sini yang tidur ini mungkin ya. Sedang apa? Tidur. Ya, tidurlah waktu tidur. Amin. Makanlah waktu makan. Ya, jadi tidak dilarang Tuhan kita tidur, tapi kalau tidur di gereja rasanya enggak pas itu, ya kan? Malah firman Tuhan mendorong dia jadi tidur. Hebat kali pendeta ini ya. Saya ini jarang tidur loh. Di mana-mana aja. Tapi gitu pendeta ini khotbah langsung saya bisa tidur katanya. Kan mantap. Berarti pendetanya hebat. Mana hebat? Karena ketika pendeta itu khotbah, dia bisa tidur. Sehingga dia bilang, bagus Pak pendeta ini. Orang tidur. Tapi ketika dia khotbah, saya bisa tidur katanya. Tapi bukan seperti itu maksudnya. Ya. Coba kita lihat. Kita ulangi ya. Kita baca ayat 40, sama-sama kita baca 40. 1, 2 ya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Kita harus sanggup berjaga-jaga. Namanya pun dikatakan Tuhan tadi, malam jaga-jaga. Tadi kalau Allah dikatakan sampai menggiring manusia sekitar 603.000 orang lebih pejalan kaki. Belum perempuan, belum anak-anak, belum lembu, belum sapi, belum kambing, domba, barang-barang, mengiring manusia sebanyak itu saudara pada malam hari. Di situ Allah berjaga-jaga. Israel juga mungkin, tapi mereka itu dikatakan adalah malam berjaga-jaga. Ya. Terus ayat 41. 41. Iya, kita baca lagi sama-sama, ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Iya. Jadi kita ini sebenarnya ya seringkali kita menuruti daging kita. Ya, daging kita ini yang kita turuti. Jarang kita menuruti kemauan roh. Kalau roh katakan apa? Apa dikatakan roh? Berjaga, jaga-jaga. Tetapi kalau daging katakan apa? Tidur. Mana lebih enak? Tidur atau berjaga-jaga? Iya, udah jelas, iya kan? Pasti lebih enak tidur daripada berjaga-jaga. Saya pernah di Padang, saudara, latihan tentara di Nanggalo ya, tahun 1984 lah, 82 itu sebelum nikah saya itu, masih anak muda. Ketika saya di sana saudara, megang senjata di kamar monyet jam 3 pagi, jam 12 lah. Kudengarlah suara monyet atau suara monyet antara monyet dengan manusia atau dengan anjing. Oh, saya sendiri pula di kamar monyet itu. Oh, ya mang dilalaman di sana aku. Sunyi sepi. Ya, memang cuma 2 jam. Tapi coba bayangkan dulu begini. Ya, di kamar monyet. Ini kamar monyet namanya. Begini. Begitulah rupanya jadi tentara. Sakitnya rupanya jadi tentara. Begitulah rupanya. Itu baru 2 jam. Bagaimana kalau tentara benaran? Kami istilahnya tentara icak-icak baru, ya kan? Resimen mahasiswa pada waktu itu.
Ya. Dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini pencobaan ini saudara. Ya, dikatakan ada pencobaan. Sekarang ini banyak pencobaan. Kalau saya dengar kabarnya tadi antara penyakit corona dengan malaria sudah lebih banyak lagi manusia korban dengan penyakit malaria sekarang ini. Jadi manusia ini menjadi satu inceran daripada setan untuk membunuh dan membinasakan. Ya, bahkan virus corona ini masih akan berkembang lagi. Ini masih bagian kecil dari virus. Tapi perkembangan virus corona masih akan banyak lagi yang akan membunuh manusia. Itu sebabnya supaya kita lolos dari pencobaan, dikatakan kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu ya. Kenapa saudara? Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, saya tanya, apa sudah pernah kita seperti itu? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam? Bisa malam-malam? Ya, kalau saya hampir setiap malam saya berdoa dan berjaga-jaga di tempat ini. Ya, hampir setiap malam. Karena memang perlu saudara-saudara berdoa. Ya, Yesus masuk ke taman Getsemani. Dalam Alkitab hanya 2 taman. Pertama, Taman Eden. Ya, di Taman Eden kita tidak dengar Adam pernah berdoa, sehingga dia jatuh ke dalam godaan. Digoda oleh iblis, sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Di Taman Getsemani ini kalau menurut petanya ini berhadapan dengan Taman Eden. Yesus ada di Taman Getsemani, tapi di Taman Getsemani siapa? Dia di sini dikatakan berjaga-jaga. Ya, tidak seperti Adam. Tadi mana dia ketika ular datang menggoda si Hawa, nggak kelihatan dari mana dia. Kita lagi santai dia main HP. Mungkin HP sudah ada zaman Adam, nggak tahu lah kita. Lagi SMS atau WA dia. Istrinya sudah digoda iblis. Ya, si Adam nggak kena kemana-mana. Sehingga dikatakan oleh iblis, ya kepada Hawa, makanlah buah itu. Enak itu. Ya, lebih enak itu daripada segala buah. Kata ular, kamu akan tampil beda nanti kalau kamu makan buah itu. Maka Hawa dimakan, dikasih lagi suaminya, sehingga mereka berbuat dosa di Taman Eden. Tapi kalau Yesus di Taman Getsemani, iblis juga datang, ya, untuk menggoda dia. Tetapi di sini Yesus berdoa. Ya, Yesus berdoa dengan apa, saudara-saudara? Dengan pergumulan, dikatakan, ya, dengan pergumulan. Coba kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 7. Di sini Yesus berdoa dengan ratap tangis. Wah, kalau penulis Ibrani bisa menggambarkan bagaimana Yesus sambil meratap, sambil menangis. Ya, dalam Ibrani pasal 5 ayat 7, penulis Ibrani menggambarkan bagaimana Yesus yang sedang berdoa itu, dia sedang berdoa dengan ratap tangis. Coba kita baca sama-sama. Ayat 7 kita baca sama. Ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Nah, saudara-saudara, di sini katakan mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Berarti, aduh Bapakku, ya Bapakku, kalau bisa Tuhan, lalukanlah cawan ini daripada aku, tetapi janganlah kehendakku,
tapi kehendakmu lah yang jadi. Iya saudara-saudara, kalau kita lihat ini kan dia berdoa dengan satu ratapan. Baru penulis Ibrani menggambarkan itu ya. Dia tahu siapa Yesus itu, bagaimana doanya. Nah kalau kita mungkin seperti ini, mungkin kita sudah cepat diberkati Tuhan. Kalau kita mau berdoa seperti ini. Seringkali kita doa ngantuk, ya kan, doa tidur. Ya kan? Tahu doa tidur? Ya Tuhan, saya mau tidur, kuserahkan hidup kepada Tuhan. Ya, terima kasihlah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mungkin hanya doa seperti itu kita, tidak betul-betul kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita lihat Yesus ini berdoa di Taman Getsemani tadi apa saudara? Dengan apa? Dengan ratap. Bagaimana cara meratap? Wah ini tidak tanggung nih saudara, ratap. Ya, ratapan. Makanya ada kitab ratapan. Ya. Sampai dikatakan ada kitab ratapan. Ya. Ratapan Bapak mengatakan bahwa selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Coba cari ayatnya, ratapan berapa? Ayo kita lihat dulu. Ya. Iya. Siapa? Iya, ayo. Ratapan 3 ayat berapa? Lihat dulu. Ratapan 3 ayat 22. Ya. Nah, coba lihat ini. Tapi sebelumnya kita buka dalam kitab Ratapan 2 ayat 18 sampai 19. Ratapan 2 ayat 18 sampai 19. Saya baca 18, nanti saudara baca 19 ya. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Wah, bayangkan. Sudah? Janganlah matamu tenang. Coba baca sama-sama ayat yang ke-19. Baca sama-sama kuat-kuat ya. Bangunlah, nyeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkat adanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Nah, saya katakan menyeranglah pada malam hari. Nah, jadi kalau saudara bangun malam hari, coba usahakan berterima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, apa yang terjadi Tuhan, berdoa, mengerang katanya. Ya. Terus curahkanlah isi hatimu bagaikan apa? Bagaikan air. Ya, di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu. Nah, kemudian demi hidup anak-anak. Ini saudara-saudara, ya, berdoa pada malam hari. Penting sekali saudara ya. Pada permulaan giliran malam. Jam berapa giliran jaga malam? Ya. Curahkanlah isi hatimu. Kalau kita kadang-kadang malam-malam bukannya mengerang, tapi mungkin malah kita, padahal kita sudah nggak tidur malam-malam, tak kenapa nggak bisa tidur, tapi kita nggak berdoa, kita nggak baca firman Tuhan. Padahal dikatakan firman Tuhan kita harus bangun, mengerang, curahkan isi hatimu, curhat, jangan kepada manusia kita curhat, tapi curhatlah kepada Tuhan. Amin. Karena hanya Tuhan yang tahu dengan isi hati kita. Kali kandas tidak akan pernah bisa mengetahui isi hati kita. Tapi kalau Tuhan mengetahui isi hati kita, sempurna Dia menolong kita. Ya. Coba kembali. Ratapan 3 ayat yang ke-22. Ya. Mari kita baca ini.
Tak berkesudahan kasih habis-habisnya rahmatnya. Baca ayat 23 sama-sama ya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, di sini dikatakan saudara juga ini menyangkut dengan doa. Pagi, ya, itu juga perlu kita tak berkesudahan kasih setiaan, selalu baru, selalu baru, selalu baru. Nah saudara, ya, kalau kita lihat saudara-saudara, Yesus tadi berdoa di Getsemani. Artinya Getsemani adalah kilang minyak. Coba bilang kilang minyak. Apa artinya Getsemani? Kilang minyak. Ya, kilang minyak. Itu artinya Getsemani. Jadi, atau dalam pengertian pemerasan minyak itu, ya. Seperti dikeras dulu apa namanya, daun zaitun itu baru keluarlah minyaknya, ya, keluar minyaknya. Coba kita lihat di dalam kitab Matius 26 ayat 32. Matius 26 ayat yang ke-32. Ya, sudah dapat? Matius 26 ayat yang ke-32. Ya. Ya, kalau kita lihat di sini saudara, kembali kita lihat tadi ayat yang coba kita teruskan dulu. Ayat yang ke-42, 42 ya, bukan 30 tapi 42. Ya. Lalu ia dua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Terus ia membiarkan mereka di situ untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Doa yang itu juga. Kira-kira apa doanya tadi, saudara? Ya, yang jelas Getsemani, apa artinya Getsemani? Kilang minyak. Kenapa kilang minyak? Artinya daging kita harus diperas dulu ini, diperas kemauannya, diperas keinginannya, diperas semua keinginan tidur disangkali, keinginan lapar disangkali. Nyangkal diri ini tidak tidur, berdoa, maka dikatakan keluarlah minyaknya. Apa minyak itu? Adalah menggambarkan Roh Kudus. Nah, selagi kita tidak mau daging, maka Roh Kudus itu tidak akan pernah keluar dari diri kita. Itu makanya doa kita sering terhalang, tidak pernah sampai. Ya karena apa? Doa daging. Doa kita hanya doa daging, doa yang mentok, tidak pernah tembus sampai ke surga. Karena apa? Tidak pernah terperas dagingnya, tidak pernah terperas keinginannya, tidak pernah terperas segala kemauan tidur. Ya, seringkali lebih kuat seperti murid-murid ini. Ya, kita lihat di situ. Ketiga kalinya dan mengucapkan, teruskan dulu 44, 55, 45. Sesudah ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah. Akhirnya disuruh langsung tidur aja. Kalau sudah dibangunkan Tuhan tidak mau lagi bangun, sudah nggak mau lagi bangun, ya udah tidur aja lah. Akhirnya apa? Datanglah pasukan. Ya, diserbulah mereka. Akhirnya semua lari terus. Hanya Yesus seorang diri. Dan akhirnya dibawa ke pengadilan. Nah saudara-saudara, dari firman Tuhan ini kita juga bisa memetik satu kesimpulan saudara ya, supaya kita melihat bagaimana doa Tuhan Yesus tadi. Ketika dia besoknya akan tahu dia akan dihukum mati. Karena saudara mungkin belum pernah lihat sejarah ya, namanya jadi penjara beserta orang antek-anteknya. Dia bilang dipastikan bahwa pengadilan
Indonesia mengatakan dia harus tembak mati. Maka jenderalnya dia bilang, saya lebih daripada kalian, katanya Suparjo. Ya, saya tahu saya besok mati, tapi kalian kan nggak tahu kapan kalian mati. Ya, Jenderal Suparjo katakan bahwa saya tahu bahwa saya akan mati besok, tapi kalian tidak tahu kapan kalian akan mati. Maka betul Suparjo besoknya digantung di tiang tembak sampai mati. Nah, Yesus juga mengetahui bahwa besok dia akan mati. Dia akan menjalani hukuman mati. Dia akan dicambuk, dia akan diludahi, dia akan ditendang, dia akan dipukul, dia akan digiring terus, disiksa sampai ke bukit Golgota. Ya, dia tahu hidupnya itu. Tapi Yesus kita, kalau Yesus dijatuhi hukuman mati, dia sama sekali tidak berdosa. Kalau kita disiksa di kayu salib Golgota, itu lebih sakit dari yang sakit. Kenapa? Dia menjalani hukuman mati tanpa salah. Kalau orang menjalani hukuman mati dengan salah, ya, itu ikhlas dia. Ya, saya tahu besok saya akan mati. Udah, saya sudah tahu bahwa saya akan dihukum mati. Terima kasih, memang saya berdosa. Tembak, puas. Tapi coba kalau seseorang dihukum mati tanpa salah, itu sakitnya luar biasa, bahkan tidak terkirakan lagi, karena dia difitnah mati. Demikianlah kita lihat, itulah penderitaan Tuhan Yesus. Tetapi satu hal yang kita simak di sini, saudara, marilah kita adakan doa dan berjaga-jaga. Pribadi kita kepada Tuhan itu adalah penting. Ya, kita menjadi sidang jemaat yang mau berdoa dan berjaga-jaga. Amin. Amin atau amin? Haleluya. Ya. Nah, mari kita aminkan, mari kita praktekkan firman ini supaya kita menjadi pribadi yang mau berdoa, yang mau berjaga-jaga, supaya dikatakan ke dalam pencobaan, tapi supaya Tuhan tolong kita dalam segala kehidupan kita. Itulah firman Tuhan pada malam ini. Kita simak, kesimpulannya adalah apa, saudara? Berjaga-jaga dan berdoa, atau malam berjaga-jaga. Oke, puji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Hanya Engkau pribadi yang mengetahui siapa diriku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal. Mari kita berdiri. Jadi ini ada di situ. Seperti rusak.
Israel berjaga-jaga untuk umatnya Tuhan, yang akan keluar dari dunia ini menuju kepada satu tujuan yang telah Tuhan tentukan. Demikian juga Yesus berjaga-jaga Tuhan, dan menekankan supaya kami juga berjaga-jaga dan berdoa Tuhan, supaya kami jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berikan kami roh yang bisa berdoa, untuk kami selalu menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, supaya masalah, yaitu Tuhan seperti yang sekarang ini, banyak masalah dan percobaan buat dunia ini, kami bisa terhindar dari segala apa yang akan menimpa dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan malam ini kami mau istirahat. Kami percaya Tuhan melalui kuasa-Mu yang heran melindungi kami. Namun jikalau ada di antara kami yang sakit malam ini, kami panggil nama Tuhan untuk mengusir sakit penyakit dari tubuh kami. Kami tolak, kami tengking dalam nama Yesus. Pergi, tinggalkan kami. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, kami menjadi sembuh. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat Gereja Betel Tabernakel Kemuliaan yang ada di Pasir Putih maupun di Kupang. Terima kasih Tuhan, berkati juga kami semua yang hadir pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan Bapa, terima kasih. Bapa, terima sayang dari Allah Bapa di sorga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saya dengan saudara sekalian mulai saat malam hari ini sampai selama-lamanya. Bersama kita berkata, amin.